Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Nurul. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang hubungan titik potong sumbu X dengan nilai diskriminan. Wah, apa ya hubungannya? Nah, sebelumnya kalian sudah tahu ya, untuk menentukan titik potong suatu grafik fungsi kuadrat, misalnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan sumbu x, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita buat dulu nilai y yang sama dengan nilai fx-nya menjadi 0 ya. Sehingga fungsi kuadrat tersebut menjadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, artinya kita bisa tentukan akar-akarnya. Oke, selanjutnya, ternyata jika suatu persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda, maka terdapat dua titik potong grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu X. Namun, kalau pada suatu persamaan kuadrat tersebut hanya memiliki penyelesaian satu akar real, maka grafiknya akan memotong sumbu X di satu titik. Dan jika pada suatu persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar bilangan real, maka grafiknya tidak akan memotong sumbu X di titik manapun. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang coba kalian ingat kembali hubungan diskriminan atau hubungan nilai diskriminan dengan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC ya. Nah, ternyata jika nilai diskriminan atau D dari suatu persamaan kuadrat bernilai positif, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang berbeda. Lalu, jika nilai D-nya bernilai 0, maka persamaan kuadrat tersebut hanya memiliki satu akar real yang sama. Dan jika D-nya bernilai negatif, maka artinya persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar real. Gitu ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah menggambarkan beberapa grafik dari fungsi kuadrat ya. Yang pertama, kita sudah gambarkan grafik dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Akan terbentuk parabolanya seperti ini nih. Selanjutnya, kita juga sudah gambarkan grafik dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Nah, akan terbentuk parabola seperti ini. Dan terakhir kita juga sudah gambarkan grafik dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6. Dan parabolanya adalah seperti ini. Wah, apa ya hubungan dari nilai diskriminan dengan titik potong grafik pada sumbu X? Kita cari tahu ya. Nah, teman-teman, jadi kita bisa menyimpulkan nih bahwa untuk menentukan titik potong sumbu X dengan suatu grafik fungsi kuadrat, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita buat dulu nilai Y atau nilai fx-nya menjadi sama dengan 0, sehingga bentuk fungsi kuadratnya menjadi bentuk persamaan kuadrat. Kemudian dari bentuk persamaan kuadrat tersebut kita bisa mencari tahu titik potong sumbu X dengan grafiknya dengan melihat nilai diskriminannya. Jadi, kalau pada suatu persamaan kuadrat memiliki nilai diskriminan lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu X di dua titik. Lalu yang kedua, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu X di satu titik. Lalu, jika pada suatu persamaan kuadrat tersebut memiliki nilai D kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya tidak akan memotong sumbu X di titik manapun. Gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk mengetahui hubungan antara nilai diskriminan dengan titik potong sumbu X, maka kita coba cari tahu ya nilai diskriminan dari fungsi kuadrat yang kita punya tadi. Nah, yang pertama, tadi kita mempunyai fungsi kuadrat adalah fx sama dengan, ini sama dengan ya, sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Nah, kalau kita mau cari diskriminannya, berarti rumusnya adalah D, ini D sama dengan B kuadrat dikurangi 4
AC. Gitu ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti kita butuh nilai A, B, dan C dari fungsi kuadrat ini nih teman-teman. Coba ya kita cari. Nah, pada fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8, nilai A-nya adalah 1 ya. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, berarti A-nya adalah 1. Kemudian nilai B-nya adalah 2 ya, dan nilai C-nya adalah negatif 8. Berarti kalau kita mau cari nilai D-nya, sama dengan B-nya 2 kuadrat ya. Kemudian dikurangi 4 dikalikan A-nya adalah 1 dan C-nya adalah negatif 8. Kita hitung ya. 2 kuadrat adalah 4, kemudian dikurangi 4 dikali 1 dikalikan negatif 8. Berarti menjadi negatif 32. 4 dikurangi negatif 32. Hasilnya adalah 36. Wah, ternyata didapatkan nilai diskriminannya adalah 36. Artinya, nilai diskriminannya adalah lebih dari 0. Nah, kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, berarti artinya grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 akan memotong sumbu x di 2 titik ya teman-teman. Nih, ini kakak beri kotak ya. Nah, dia akan grafik dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 ini akan memotong sumbu x di 2 titik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi pada grafik yang sudah kita gambarkan. Wah, ternyata benar ya. Grafiknya dan sumbu x memotong di 2 titik nih, yaitu di titik negatif 4,0 dan di titik 2,0. Gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita coba cari tahu nilai diskriminan dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Tadi rumus diskriminan apa? D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kita tentukan dulu ya nilai A, B, dan C dari fungsi kuadrat ini. Nilai A-nya adalah 1 ya. Kemudian nilai B yang merupakan koefisien dari X adalah negatif 4. Dan nilai C-nya adalah 4 ya, yang ini. Nah, selanjutnya kita bisa nih tentukan nilai diskriminan dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. B kuadrat berarti negatif 4 dikuadratkan ya. Selanjutnya dikurangi 4 dikali 1 dikali C-nya adalah 4. Kita hitung ya. Negatif 4 dikuadratkan adalah 16. Kemudian dikurangi 4 dikali 1 dikali 4. Hasilnya adalah 16 juga. Nah, berarti kalau 16 dikurangi 16, hasilnya adalah 0. Wah, ternyata kita dapatkan nilai diskriminannya sama dengan 0 ya teman-teman. Nih, kakak kotaki ya. Nah, kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, artinya grafik fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 ini akan memotong sumbu x hanya di satu titik. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi pada grafik yang sudah kita gambarkan di video sebelumnya. Ini adalah grafik dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 dan ini adalah sumbu x. Terlihat ya bahwa grafiknya hanya memotong atau menyinggung sumbu x di titik ini nih, di titik 2,0. Ternyata terbukti ya teman-teman. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita juga sudah menentukan nilai diskriminan dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6 ya. Ternyata didapatkan nilai diskriminannya adalah negatif 15. Artinya nilai diskriminannya kurang dari 0. Berarti kalau nilai diskriminannya kurang dari 0, maka grafik fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6 ini tidak akan memotong sumbu x di titik manapun. Nah, sekarang coba kita lihat pada grafiknya. Nah, ini adalah parabola dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6 dan ini adalah sumbu x.
Terlihat ya, bahwa grafiknya tidak memotong sumbu X di titik manapun. Ternyata terbukti juga ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Pasti kalian sudah paham kan tentang hubungan dari nilai diskriminan dan juga titik potong sumbu X dengan suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, agar kalian makin paham lagi, kita coba kerjakan satu contoh soal ya, yaitu berapa banyak titik potong grafik fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 20 dengan sumbu X. Apakah A 2 titik, atau B 1 titik, atau C tidak berpotongan? Jawabannya adalah 2 titik. Nah, untuk mengetahui banyak titik potong grafik fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 20 dengan sumbu X, berarti kita bisa mencari tahu dari nilai diskriminannya ya teman-teman. Oke, kita cari nilai diskriminannya ya. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC ya. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu nih nilai A, B, dan C dari fungsi kuadratnya. Nilai A-nya adalah 4 ya. Kemudian nilai B-nya berapa? Nilai B itu adalah koefisien dari X. Di sini nggak ada ya. Berarti nilai B-nya adalah 0. Kemudian nilai C-nya adalah negatif 20. Nah, sekarang kita substitusi nih masing-masing nilai A, B, dan C-nya. B kuadrat berarti 0 kuadrat. Dikurangi 4, dikalikan A-nya adalah 4, dan C-nya adalah negatif 20. Hasilnya berapa nih? 0 kuadrat adalah 0, kemudian dikurangi 4 dikalikan 4 adalah 16, dikalikan negatif 20, berarti menjadi negatif 320. Sehingga 0 dikurangi negatif 320, berarti hasilnya adalah 320. Wah, ternyata kita dapatkan nilai D-nya adalah 320. Artinya nilai D-nya adalah positif atau lebih dari 0. Nah, kakak kotaki ya. Kalau nilai diskriminannya lebih dari 0 atau nilai diskriminannya positif, maka grafik fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 20 akan memotong sumbu X di 2 titik ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 2 titik. Yang ini nih, gimana? Mudah kan? Teman-teman, di video kali ini kita sudah mempelajari tentang hubungan titik potong sumbu X dengan nilai diskriminan. Jadi, kita mendapatkan kesimpulan bahwa untuk menentukan titik potong sumbu X dengan suatu grafik fungsi kuadrat, kita bisa melihat nilai diskriminannya. Nah, jika suatu persamaan kuadrat memiliki nilai diskriminan lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian, kalau nilai D-nya sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu X di 1 titik. Dan kalau pada suatu persamaan kuadrat tersebut memiliki nilai D yang kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya tidak akan memotong sumbu X di titik manapun. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah video ini, jangan lupa kalian kerjakan latihan soalnya ya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa!